Pembacaan Injil kita terima dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu saudara semuanya. Shalom. Selamat Natal. Ya, bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Yang Kedung Jati tolong angkat tangan. Pernah deret? Oh ya. Yang Kalicaret? Yang merantau dari Kalicaret? Enggak ada soalnya. Ya, pokoknya dari Kalicaret itu berarti merantau ya. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita rasakan sukacita Natal. Hari ini kita merayakan ibadah Natal sebagai ibadah Patunggilan, dan ayat 12 akan saya ulangi menjadi tema khotbah saya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara, orang yang berkuasa itu tampilannya seperti apa toh? Orang yang begitu berkuasa tampilannya seperti apa? Mewah, gagah, garang. Tubuhnya tegap, besar. Ya. Sorot matanya seperti apa? Tajam. Itu berkuasa ya. Jadi artinya kalau dia memerintah pasti dituruti. Kalau dia datang pasti orang sungkan karena dia berwibawa. Tapi apa betul kuasa itu persentasenya seperti itu? Pernah lihat bayi orok Bapak Ibu? Dia seperti yang kita gambarkan enggak? Dia gagah enggak? Bukan. Besar? Oh tidak. Punya tubuh yang kekar? Belum. Tapi bayi orok itu apakah dia punya kuasa?
Mari yang punya bayi dirasa-rasakan dia punya kuasa enggak? Sehingga dia diperintah pasti orang tuanya manut. Pakai apa kuasa dia? Dia belum bisa bicara tapi punya cara, yaitu apa? Satu, menangis. Kedua, atau pipis. Betul tidak? Itu presentasi sebuah kuasa. Jadi kalau dia nangis, orang tuanya pasti tanpa diperintah akan bertindak supaya dia tidak nangis. Kalau dia ingin sesuatu dan pipis tanpa diperintah pun orang tua akan segera bertindak tanpa disuruh membereskan pipisnya. Kalau dia tanpa diperintah sesuatu pun orang tua akan bertindak, akan menyelesaikan membereskan nya. Tapi bapak-bapak kalau menangis, apakah ibu-ibu bertindak? Apa itu berkuasa? Apakah itu kuasa? Bagaimana ibu? Ketika suami jenengan menangis, apakah jenengan juga sama akan segera bertindak dan ngeneng-neng suami Anda? Jadi tangisan itu bukan sebuah presentasi kuasa, karena ketika melekat pada orang tua, apa yang kemudian digambarkan dengan tangisan dia menjadi apa? Apakah kuasa atau apa? Apa presentasi kuasa atau justru apa? Kalau laki-laki mudah menangis, cengeng, apa? Lemah, apalagi kurang tegar. Tapi pertanyaannya, berarti laki-laki itu kuasanya terletak di mana, Bapak Ibu? Pada saat apa? Tadi kan bukan, Pak. Berarti laki-laki, kaum laki-laki itu kuasanya terletak ketika dia sedang apa? Sedang punya apa? Punya uang, betul. Dia begitu kelihatan berkuasa dan berwibawa di depan istrinya karena sedang punya uang. Tapi begitu dia tidak punya apa-apa, dia akan berjalan menunduk di depan istrinya. Dan ditanya pun dia tidak bisa menjawab dan tidak mau menatap. Kuasa itu presentasinya banyak. Bapak Presiden dia berkuasa karena dia dilantik, dia dikukuhkan, dia dipilih, dia didukung, maka dia merintahkan pun kemudian dia akan punya wibawa dan orang bertindak. Saya kurang tahu ya kalau ibu-ibu atau kaum perempuan kuasanya terletak di mana presentasinya ya. Kalau mau tahu mak-mak kuasanya di mana representasinya? Dia kelihatan begitu berkuasa, berwibawa. Mungkin di dasternya itu ya. Kalau sudah pakai daster, saya pernah bilang pakai motor Mio, sudah itu ras terkuat di dunia. Lelaki tidak akan berani untuk main-main dengan perempuan dengan daster, naik motor sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Maka ada doa di depan di belakang bak truk, Tuhan jauhkan saya dari mak-mak pakai daster, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Nah hari ini saudara, Yesus itu yang begitu berkuasa, Allah yang berkuasa, Allah yang maha mulia menjelma menjadi manusia. Dan Yohanes 1 ayat 12, tetapi siapapun yang percaya dalam namanya, bagaimana tadi? Akan diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa. Tadi saya sudah presentasikan kuasa itu bermacam-macam. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Sekarang pertanyaannya, kuasa apa yang akan diterima sebagai anak-anak Allah? Hak istimewa apa yang akan diberikan oleh Allah bagi mereka yang percaya kepada namanya Yesus yang kita peringati hari ini? Apa? Mari dibayangkan. Kalau seorang anak itu akan dapat apa dari ayahnya, dari orang tuanya? Bagian apa yang paling besar yang akan dia terima sebagai status anak? Apa Bapak Ibu? Warisan kan? Jadi kalau diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, berarti kita yang percaya ini diberi warisan oleh Allah. Apa itu warisannya?
keselamatan, kedamaian, damai sejahtera. Maka pertanyaannya harusnya kalau orang Kristen percaya pada Allah, statusnya kan bukan lagi anak pungut, bukan lagi anak liar, tapi anak Allah, anak miliknya Allah, berarti mendapat warisan Allah. Pertanyaannya, harusnya kan hidupnya kemudian baik, damai sejahtera, ya kan? Kan mendapat warisan, makmur, berhasil, sukses. Nah, mari kita refleksikan, andai kata kok mungkin hidup kita yang punya status sebagai anak-anak Allah kok mengalami tidak seperti presentasi anak-anak Allah yang mendapat warisan Allah. Refleksi pertanyaannya kenapa? Mengapa? Mungkin ada yang salah. Mungkin ada yang salah. Bisa jadi kita itu mengaku statusnya anak Allah, tetapi jauh dari Allah. Bisa jadi kita justru malah menghilang dari Allah yang sudah menjelma hari ini kita peringati. Sehingga hidup kita menjadi bukan seperti sebagai anak-anak Allah. Ini mana terdalam yang kita peringati hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jadi seandainya jenengan saya saudara merasa kok hidup ini tidak seperti yang kita harapkan karena kita punya status istimewa anak-anak Allah, berarti ada sesuatu yang harus kita perbarui. Mungkin kita kurang meyakini, mungkin kita kurang percaya, bahkan jauh tidak pernah berelasi dengan sang Bapa. Kan anak berarti kan relasinya dengan orang tuanya. Hari ini kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara, kita peringati Natal ini dengan menguatkan aku ini anak-anak Allah. Aku ini anak Allah, ini bisa tepuk dada. Aku kan anak-anak Allah loh, punya status istimewa. Kudus semua warisan Allah diberikan kepadaku. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dilewatkan, semua diberikan kepadaku. Kenapa aku belum merasakan semua yang Tuhan sudah sediakan? Apakah aku selama ini kurang peduli dengan Tuhan, kurang berbakti, kurang mendekat, sehingga aku merasa bukan sebagai anaknya, tapi malah jauh tidak pernah merasa tersentuh, terkasihi. Maka mari kita menghayati Natal ini, nanti malam masuk ke tema kita. Mari kita kembali ke Bethlehem. Di sana ada apa? Nah, akan saya uraikan nanti malam. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.